Halo semuanya. Oke, mari kita selami penjelasan ini. Pernahkah kalian ngebayangin kenapa raksasa teknologi terbesar di dunia sekarang ini malah mulai ngelihat ke arah bintang-bintang buat mecahin masa depan kecerdasan buatan atau AI? Ini udah bukan lagi sekedar fiksi ilmiah loh. Hari ini, kita bakal ngebongkar sebuah fenomena teknologi epik yang sebenarnya lagi terjadi tepat di atas kepala kita. Nah, pertanyaan pertamanya pasti gini, ngapain coba perusahaan sebesar Google repot-repot mikirin tugas yang kedengarannya super konyol dan mustahil kayak naruh server komputer di luar angkasa? Maksud saya, ngerawat server di bumi aja ribetnya minta ampun, apalagi meluncurkannya ke orbit kan? Tapi percaya deh, ada alasan teknis yang benar-benar jenius di balik langkah gila ini. Biar kita satu frekuensi, apa sih sebenarnya pusat data orbital itu? Simpelnya, bayangin aja sebuah fasilitas satelit di luar angkasa yang dirancang khusus buat nampung sistem komputer dan prosesor AI yang super canggih. Ide utamanya di sini murni pragmatis banget. Mereka mau manfaatin lingkungan unik di orbit buat ngakalin batasan-batasan fisik yang selama ini bikin pusing industri teknologi di bumi. Nah, yang bikin slide ini menarik banget adalah bedanya komputasi di bumi sama di luar angkasa. Gini ya, di bumi, pusat data AI itu luar biasa rakus sama listrik dan ngasilin panas yang ekstrim. Kita terus-terusan mentok sama masalah kapasitas jaringan listrik dan biaya sistem pendingin yang mahal banget. Tapi, coba bayangin kalau kita pindahin itu semua ke luar angkasa. Tiba-tiba, kita dapat akses langsung ke tenaga surya tanpa hambatan atmosfer 24 jam non-stop. Ditambah lagi, suhu di luar angkasa itu nawarin keuntungan besar buat mendinginkan rak-rak server yang panas itu. Jadi secara teoritis, mindahin AI ke orbit adalah solusi yang elegan banget. Tapi tentu aja, nggak semua tokoh teknologi langsung angguk-angguk setuju sama konsep ini. Gagasan ini udah lama dapat keraguan yang lumayan keras. Kalian bisa dengar langsung dari kutipannya Sam Altman, bos OpenAI. Dia nyebut ide ini sebagai mimpi di siang bolong. Dan jujur aja, keraguan dari pelopor AI ini masuk akal banget. Rintangan utamanya bukan soal komputernya bisa nyala atau enggak di atas sana, tapi biaya peluncurannya yang literally selangit. Ngirim perangkat keras yang berat ke orbit butuh dana yang selama ini dianggap mustahil buat bisa balik modal. Tapi coba tebak, kita beralih dari keraguan tadi ke kenyataan yang lumayan bikin kaget. Google ternyata nggak nganggap ini cuma sekedar mimpi loh. Mereka punya inisiatif nyata yang benar-benar serius namanya Project Suncatcher. Dan target peluncurannya nggak main-main, tahun 2027. Tinggal sebentar lagi. Mereka secara aktif berencana meluncurkan satelit yang isinya dipenuhi sama chip AI andalan mereka, yaitu Tensor Processing Units. Fakta bahwa mereka udah matok tahun yang spesifik, ngebuktiin kalau Google yakin banget bisa mecahin hitung-hitungan biaya yang dulunya dianggap mustahil. Jadi, poin krusialnya ada di grafik ini. Jurang finansialnya itu kelihatan jelas banget. Saat ini, harga standar buat numpangin muatan di roket itu ada di kisaran $7.000 per kilogram. Harga dasar peluncuran SpaceX emang sedikit lebih murah di angka $2.700. Tapi biar model bisnis Project Suncatcher-nya Google ini bisa balik modal atau mencapai titik impas, biayanya harus ditekan habis-habisan sampai ke angka $200 per kilogram aja. Perbedaan yang super jomplang ini adalah dinding tebal antara sekedar ide gila dan revolusi teknologi yang sebenarnya. Buat ngasih kalian gambaran yang lebih nyata, coba kita lihat konteks ini. Bahkan, dalam skenario peluncuran paling ideal saat ini, di mana ada pelanggan yang nyewa seluruh ruang di roket dan ngisinya sampai benar-benar penuh tanpa sisa space sedikit pun, mereka tetap harus bayar sekitar $3.400 per kilogram. Angka ini masih jauh banget, bahkan nggak berada di galaksi yang sama dengan target $200 yang dibutuhin sama Google. Nah, karena masalah biaya peluncuran ini emang masif banget, nggak heran dong kalau Google dilaporkan lagi ngobrol intensif sama SpaceX. Perusahaannya Elon Musk ini bukan cuma sekedar ikutan lomba keluar angkasa, mereka itu penguasa absolutnya. Bayangin, di tahun 2025 aja, SpaceX mencatatkan 165 peluncuran. Mereka udah ngirim hampir 15.000 muatan ke orbit. Yang lebih gila lagi, SpaceX sekarang cuma butuh 218 peluncuran satelit lagi buat ngelampauin total peluncuran gabungan dari seluruh negara di bumi. SpaceX benar-benar satu-satunya kandidat terdepan yang sanggup ngangkat beban seberat ini. Tapi, skala peluncuran yang sering dan banyak doang nggak otomatis bikin harganya jadi murah meriah. Solusi utamanya ada di angka yang luar biasa ini, 34. Belum lama ini, satu unit roket pendorong Falcon 9 milik SpaceX berhasil meluncur dan dipakai lagi buat yang ke-34 kalinya secara berturut-turut. Kemampuan buat pakai roket berulang-ulang, atau reusability, adalah senjata pamungkas sesungguhnya yang bakal ngeruntuhin tembok biaya raksasa tadi. Dan ini dengan brilian mengilustrasikan gimana logika matematikanya bekerja. Simpel banget sebenarnya.
Pertama, setelah sebuah roket dipakai sekitar 5-6 kali, biaya awal buat bikin perangkat keras raksasa itu otomatis sudah lunas. Nah, pas masuk ke penerbangan ke-7, ke-20, atau ke-34, kalian masuk ke fase di mana secara teknis, kalian cuma perlu bayar bensinnya, alias bahan bakar, biaya perawatan mekanis, sama sewa fasilitas peluncuran. Inilah resep rahasia yang bikin para analis mulai percaya kalau target biaya $200 per kilogram yang diimpikan Google tadi, pada akhirnya beneran bisa jadi kenyataan. Terus, hal yang bikin semua ini jadi jauh lebih dari sekedar proyek sampingannya Google adalah SpaceX sendiri yang lagi ekspansi gila-gilaan. Google itu bukan satu-satunya klien raksasa yang mereka punya. Baru-baru ini, SpaceX diketahui gandeng pionir AI lainnya, Anthropic, buat nyediain kapasitas komputasi orbital dalam skala gigawatt. Kalau itu belum cukup bikin kalian melongo, SpaceX juga udah resmi ngajuin dokumen ke pihak berwenang di Amerika Serikat buat dapat izin meluncurkan hingga 1 juta satelit pusat data di masa depan. Ini bukti nyata kalau infrastruktur buat komputasi luar angkasa tuh lagi dibangun gila-gilaan saat ini juga. Dan kalau kita ngomongin soal penciptaan pasar baru yang super besar, kita nggak bisa nutup mata dari angkanya. Dampak finansialnya ini benar-benar luar biasa. Valuasi buat penawaran saham perdana atau IPO SpaceX yang udah ditunggu-tunggu banyak orang diproyeksikan bisa tembus angka 1,5 sampai 1,7 triliun dolar. Triliun loh, taruhannya benar-benar udah ada di level astronomis. Kenapa valuasinya bisa meledak sampai segitu gedenya? Karena berhasil mecahin teka-teki pusat data orbital ini bakal mengubah segalanya. Kalau SpaceX sukses jadi perusahaan yang nyediain infrastruktur buat kecerdasan buatan paling canggih di dunia buat hidup di luar angkasa, mereka nggak lagi sekedar perusahaan roket. Mereka bakal jadi tulang punggung buat era AI berikutnya. Keberhasilan di teknologi ini bakal bikin SpaceX jadi sangat berharga buat investor global dan berpotensi ngubah IPO mereka jadi peristiwa finansial paling besar sepanjang masa. Jadi, setelah kita ngeliat gimana para insinyur paling jenius di bumi kerja keras ngakalin hukum fisika dan hukum ekonomi, kita dihadapkan pada satu pertanyaan yang sangat provokatif. Kalau rintangan ini akhirnya beneran teratasi, dan kecerdasan buatan yang ngatur dunia kita nggak lagi diam di ruang bawah tanah ber-AC di bumi, melainkan hidup bebas di antara bintang-bintang, apa yang terjadi selanjutnya? Dampaknya buat umat manusia pasti nggak akan ada batasnya. Terima kasih udah ngikutin penjelasan ini sampai akhir. Semoga wawasan ini ngasih perspektif baru dan bikin kalian terus ngamatin langit dengan cara yang beda.